Hai Factor Fisik, ketemu lagi dengan Mr. Wijaya di channel Fun Fisik Fisika Asik. Channel yang membahas serbaneka fisika SMA terupdate. Sebelum kita mulai video kali ini, jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Ya, video kali ini saya akan membahas tentang resonansi pada kolom udara. Nah, kita lihat gambar ilustrasi berikut ini. Ini adalah sebuah pipa kaca yang berisi air, ya, di mana air itu bisa dikeluarkan dari tabung ini, ya. Jadi bisa keluar dari pipa itu dengan mekanisme tertentu, ya. Nah, kemudian di atas pipa itu, di atasnya digetarkan sebuah garpu tala dengan frekuensi F. Nah, kemudian sambil ini digetarkan, maka kemudian air itu diturunkan terus. Sampai pada suatu saat di sini, pada jarak L1 itu terjadi resonansi yang pertama. Nah, resonansi yang pertama itu ditandai dengan adanya suara dengungan pada udara yang ada di dalam tabung ini. Ya. Nah, jadi berdengungnya udara di dalam tabung ini karena beresonansi dengan frekuensi dari garpu tala ini. Nah, pada saat terjadi resonansi yang pertama itu, panjang kolom udaranya itu adalah 1/4 lambda. Jadi kalau digambarkan ini gelombang stasionernya seperti ini, 1/4 lambda. Nah, itu adalah pada resonansi pertama. Nah, kemudian kalau airnya diturunkan lagi terus-menerus, sambil dibunyikan garpu tala dengan frekuensi F ini, maka akan terdengar bunyi keras yang kedua kalinya, itu yang namanya resonansi kedua. Nah, kalau kita tandai di sini resonansi kedua, maka panjang kolom udara itu menjadi 3/4 lambda. Ya, jadi ini menjadi 3/4 panjang gelombang. Nah, ini resonansi yang kedua. Nah, kalau itu diteruskan lagi, diturunkan lagi terus, akan terdengar bunyi keras yang berikutnya, yang ketiga, yaitu saat terjadi yang namanya resonansi ketiga. Nah, kalau dilihat dari gelombang stasionernya, ini akan menjadi 5/4 lambda untuk resonansi ketiga. Jadi ini seperti peristiwa pada pipa organa tertutup. Ya. 1/4 lambda, 3/4 lambda, 5/4 lambda. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini resonansi pertama itu L1-nya adalah 1/4 lambda. Nah, jadi kalau kita mau menghitung lambdanya, berarti itu adalah 4L1. Nah, kemudian L2-nya adalah 3/4 lambda. Ya. Nah, kita tahu 1/4 lambda itu L1, jadi bisa aja L2 itu kita tuliskan sebagai 3L1. Ya kan? Karena 3/4 lambda, ini 1/4 lambda adalah L1. Nah, kemudian L3 5/4 lambda berarti bisa juga L3 itu sebagai 5 kali L1. Ya. Jadi 5 kali 1/4 lambda. Nah, ini adalah rumus resonansi pada kolom udara. Nah, untuk selanjutnya akan kita lihat contoh-contoh soalnya. Ya, contoh soal yang pertama di sini kita mempunyai sebuah garpu tala yang frekuensinya 500 Hz, kemudian digetarkan di atas pipa berisi air dengan cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekon. Nah, ketika air diturunkan, nah berapa panjang kolom udara minimum agar terjadi resonansi? Nah, kita tahu yang namanya L1 panjang minimum L1 itu adalah sama dengan 1/4 lambda. Nah, lambda bisa kita hitung dari sini. Yaitu sama dengan V per F. Ya, V per F. Sama dengan di sini 340 dibagi 500. Nah, kalau kita hitung ini hasilnya adalah 0,68 meter. Sehingga panjang dari kolom udaranya tinggal dibagi aja nih. 1/4 dikali 0,68. Nah, kalau kita hitung di sini panjang L1-nya
adalah sama dengan 0,17 meter. Nah, atau di sini kalau dalam sentimeter adalah 17 cm. Itu adalah tinggi kolom udara pada saat terjadi resonansi yang pertama. Nah, kemudian yang contoh yang kedua di sini, resonansi pertama terjadi pada ketinggian kolom udara 50 cm. Atau di sini kalau kita ubah menjadi 0,5 meter. Frekuensinya adalah 250 Hz. Nah, yang pertama adalah berapa panjang gelombang dari bunyi yang dihasilkan oleh sumber bunyi tersebut. Nah, kita tahu yang namanya L1 itu sama dengan 1/4 lambda. Jadi lambdanya sama dengan 4 L1. Gitu ya. Nah, sama dengan berarti di sini 4 dikali L1-nya adalah 0,5 meter. Sehingga kalau dihitung ini adalah sama dengan 2 meter. Jadi panjang gelombangnya adalah 2 meter. Itu yang A. Ya. Kemudian yang B, berapa panjang kolom udara pada saat resonansi yang ketiga? L3 itu sama dengan 5/4 lambda. Ya. Nah, atau bisa juga dikatakan 5 kali L1, karena L1 adalah lambda per 4. Jadi tinggal 5 L1 saja. Ya. Nah, sehingga di sini adalah 5 dikali L1-nya adalah 0,5. Ya. Kalau kita hitung ini adalah 2,5 meter. Atau dalam sentimeter adalah 250 cm. Ya. Jadi untuk L3 itu tinggal 5 kali L1. Kalau L2 tadi adalah 3 kali L1. Ya. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian agar video saya berguna buat pendidikan di Indonesia. Salam Fun Fisik, Fisika Asik.